begini. Yang sampai punya anak. Pencabulan anak enggak punya anak. Karena akhirnya hasil pemeriksaan dokter dan psikolog dari Bandung dinyatakan sakit jiwa, ya ini di sini. Tapi katanya kata psikolog dia jelas melakukan. Masih ada di sini, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang membiayai. Dari Polres, Pak. Maaf, bukan malu-malu ya nih. Nah, karena di Polres pun nggak ada anggaran kan untuk saya paham gitu. Itu. Jadi di Polres ini dia pelaku gitu ya, pelaku pencabulan anak. LGBT. Ya. Pencabulan ada di sini, Pak. Tapi ditempatkan di sini dalam rangka pengobatan. Karena dia termasuk sakit jiwa, diajukan ke hukum juga kayaknya nggak bisa. Ya nanti dipulangkan ke keluarganya, malah warga ngamuk. Nah, kemarin pendekatan ke dinas sosial. Ini gimana? Udah berapa? 7 bulan ya? Hampir 7 bulan. 5 bulan ya? Ada titipan alhamdulillah 200.000 dari dulu. 2 juta nolnya terinjak ayam. Tapi alhamdulillah ada dari Allah dari sana. Seperti itu. Nah seperti ini Pak di sini. Kalau dari sini dari Polsek udah biasa-biasa aja. Udah biasa. Tapi ketika yang keluarganya tidak sama sekali tidak ada rasa kemanusiaan itu termasuk itu yang dipulangkan ke sana warga ngamuk kan kata gue bagiannya ya. Gue juga bingung karena saya udah bingung udah kelamaan. Pak ini gimana? Assalamualaikum. Sedang diupayakan kemana kan? Mau ke pemerintah kan? Begitu Pak keadaan di sini. Yang jelas kesimpulan saya dari pengasuh pengguna narkoba bukan berkurang, lebih dari anak. Sekolah sudah belajar dari penyalahgunaan obat, makin meningkat. Itu barangkali gambaran. Barangkali ada saran-saran buat Abi pengasuh Bapak, silakan saran-saran. Butuh Pak tentang hukum dan yang lainnya dari Bapak. Izin Pak Kiai. Jadi secara umum memang seluruh warga masyarakat, seluruh bangsa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ya. Termasuk residu-residu dari tindak kejahatan termasuk kriminal. Dari rekan-rekan mungkin di tiap-tiap kuliah ini bukan di Jambi saja ini dari seluruh Pulau Jawa bahkan dari luar Pulau Jawa. Dalam sistem organisasi kepemerintahan masalah penanganan penyalahgunaan narkotika ini sepengetahuan beliau-beliaunya adalah pemerintah yang bertanggung jawab atau pemerintah daerah setempat yang bertanggung jawab atau yang mengelola atau yang dibantu. Makanya di jalan-jalan tadi menanyakan Pak Badi ini bagaimana? Ini adalah murni mandiri pribadi swadaya. Jadi rekan-rekan ini heran ya. Begitu melihat seperti ini keadaannya seperti itu Pak Badi itu mandiri sendiri. Iya mandiri sendiri. Di Ciamis itu yang kalau saya datang pertama dulu pondok pesantren rehabilitasi itu disebutnya Inabah. Ya. Yang pertama adanya, yang pertama di Ciamis masuk Tasikmalaya Abah Anom. Tapi yang terkenal dulu Ciamis dulu Abah Aus, yang di Senarasa, Panjalu. Kemudian Inabah yang ada di jajaran Kecamatan Jambuti. Kemudian yang tiga cuma di sini dah. Jadi di Ciamis ada tiga tempat, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Jambuti, sama Kecamatan Cijenjing ini yang ada. Dulu sebutnya Inabah, ya. Secara muka masyarakat memanggilnya Inabah. Ini betul-betul murni swadaya mandiri pribadi dari swadaya biasanya disebut swadaya keluarga, Pak. Bukan swadaya masyarakat. Ya, bukan swadaya masyarakat ini mau tanda kutip ya. Jadi murni inisiatif keluarga biasanya ini ya. Ya, mungkin dari awalnya bapaknya, nenek moyangnya ustadz guru ngaji yang ada di kampung pada datang ke Pak Ustadz pengen ngaji, awalnya di situ lah. Ya, kemudian ada inisiatif mengembangkan masalah sosialnya, yaitu masalah di bidang rehabilitasi narkoba. Kalau dulu awalnya Abah As, namanya Abah ya, Abah namanya. Waktu dulu saya datang tahun 88 datang di Ciamis pun juga penuh. Begitu saya ada inisiatif mengenalkan dengan masyarakat, saya datang ke sana. Pelakunya cantik-cantik, ikan deh. Yang bagus pelakunya cantik-cantik.
orang dari Malaysia, Singapura, berada. Rata-rata kita yang datang ke sana dikasih informasi seperti Pak Kiai, oh ini datang dari luar, justru itu yang datang luar biasa menjadi perhatian kita. Kalau dari lingkungan mungkin tidak, jenis orangnya sama, mungkin hidungnya yang seperti apa, kerbau yang buta itu ada biasa. Biasanya jadi perhatian ya mereka-mereka yang datang dari luar daerah. Mohon maaf sampai sekarang informasikan ada memang ya, malah keberadaan inaga-inaga ini ya, juga menjadi tumpuan pemerintahan. Kenapa? Ya itu tadi ya, misalnya setelah keluar dari LP, secara hukum tuntutan pelaksanaan hukuman selesai, tapi rasa sisa-sisa narkoba di badan itu masih terus, tapi kan beda kan, hukumnya sudah selesai di kepolisian tapi jiwanya masih rusak. Ini biasanya didelegasikan seperti di sini, seperti di Carbeti dan sebagainya. Ini pembelaan. Jadi sampai sekarang saya sendiri pun juga sebenarnya tidak kelihatan peran finansial pemerintah terhadap ini. Ya ada tapi seperti kok semu. Ini yang mengalami, saya menyampaikan juga apa adanya. Ini ya. Tapi mohon maaf kalau yang namanya mohon maaf ya tidak seperti itu ya, seperti Abah House itu zamannya sudah bisa pindah. Jadi Abah House itu donaturnya bukan Jamisa, donaturnya berasal Jawa, mungkin nggak sampai ke mana-mana. Karena Abah House ini berdirinya hampir adik kakak dengan Abah Honor Suryalaya. Mereka zamannya bahkan tidak sampai luar itu, bahkan itu anaknya menteri di Malaysia pun juga di sini. Jadi ini termasuk, mohon maaf Pak Kiai, yang jelas tingkat ekonomi negara kita kan belum mampu sampai begitu besar. Ya mudah-mudahan ya pemerintah daerah ya berkenan ya mengupayakan, karena mau bagaimanapun ini adalah tanggung jawab. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Mohon izin Pak Komandan karena nggak ada yang ditambahkan. Kalau saya sendiri tidak pribumi jamin situasi dan keadaannya ya. Tapi Pak Komandan nanti kan oleh-oleh kesananya nanti. Karena apa? Karena tadi mohon maaf saya sampaikan bahwa kalau saya menyampaikan penyuluhan dalam Dimas itu tadi penyakit yang kronis pemerintah dalam itu tadi yang terorisme, ya, korupsi, penyalahgunaan narkoba. Ini penyakit kronis pemerintah. Kalau saya biasa menyampaikan hal itu, kenapa? Ya, karena penyakit ini dialami hampir di semua lini oknum-oknum yang ada. Bukan oknum masyarakat, termasuk oknum-oknum belakang pemerintah. Terima kasih barangkali. Saya sih sebenarnya hanya mungkin saran saya justru kepada mahasiswa sama Pak Badi. Kan beliau tadi seperti Pak Badi juga sampaikan, beliau ini mandiri ya. Saya nggak tahu kalau di Lampung itu pimpinan itu sekarang menggalakkan Jumat dialog. Kalau nggak salah itu perintahnya Pak Kapolri. Jumat curhat ya. Iya, terbesar puin-puin terbaru. Nah, itu bisa disampaikan kepada Pak Kapolri. Ini salah satu wujud ya secara tidak langsung curhatnya beliau ini, gitu loh. Yang mandiri ya. Kecuali kalau yang memang sudah besar kayak Suryalaya yang lain ya. Tapi yang mandiri kan bisa menjadi bahan bagaimana menindaklanjuti antara Forkopimda di sini di Ciamis Memerlukan dukungan. Iya, gitu. Terserah dukungannya kan kita nggak tahu, kita serahkan lagi kalau kita bagikan lagi kepada pemerintah. Tapi kalau saya cenderung itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, menjadi tanggung jawab kita semua. Seperti sudah ditunjukkan oleh beliau dengan kegiatan di sini. Makanya tadi saya menanyakan metode Bapak tadi apa? Tadi Bapak sampaikan pertama mungkin dengan kita itu apa kalau orang Islam itu bekapnya bukan niat ruqyah. Iya. Ruqyah. Nah, tapi bagaimanapun juga semua itu kan tetap perlu biaya, betul Pak ya? Nah, perlu biaya. Nah, bagaimana? Nah, salah satunya ya memang anggaran di pemerintah ada. Tapi ya kita bisa meminta anggaran dari pemerintah, tapi yang lainnya bisa dari ya kita semua bisa menyemua pikiran. Nah, kalau saya dari pusat, saya kebetulan saya kan perwira pendampingnya beliau ini.
Nah, ini pun bisa kalian buat salah satu nanti laporan kalian. Nah, saya berharap Pak Badri laporan dari mereka ini jangan sampai tidak dibaca oleh Kapolres terkait ini. Nah, saya akan nunggu aja tindak lanjutnya nanti bagaimana. Nah, ini kemudian dari Bak Sumda laporannya harus ya. Notulennya ditulis ini. Kalau nanti tidak terasa itu tindak lanjutnya oleh beliau, berarti Laporannya tidak sampai. laporannya tidak sampai sama beliau atau beliau tidak mau baca. Kalau beliau kira-kira nggak baca mandi, kasih tahu saya, nanti saya telepon beliaunya. Terakhir kalau saya berharap ya, ini tempat ini rehabilitasi ini semakin sukses, semakin banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Ciamis khususnya dan keluar pada teman-teman. Karena saya juga nggak tahu juga, setahu saya sih tempat begini rehabilitasi itu ada dukungan sih, setahu saya dari pemerintah yang kalau swasta pemerintah dinas sosial itu. Kalau di tempat saya di Lampung itu ketat sih Pak, pemerintah itu perhatian terhadap rehabilitasi, tempat-tempat rehabilitasi itu di mana ada di situ pemerintah setempat mendukung penuh. Kalau di provinsi Pak Gubernur itu selalu atensi. Kalau di kabupaten kota, wali kota dan bupati itu memberikan atensi penuh. Itu saja dari saya. Mohon izin tambahkan satu lagi. Kalau tahun 90 penggunaan narkoba itu adalah hampir golongan menengah ke atas. Sekarang anak tukang cilok aja sudah mulai bagaimana banyak itu. Ya, Kan dulu kan yang menyimpangkan orang elit. golongan menengah ke atas. Sekarang anak tukang cilok aja sudah mulai. Maaf sekali, kemarin saya pendekatan ke Polres ya, beberapa waktu ke belakang, belum 2 mingguan ya? 2 mingguan. 2 mingguan ada penangkapan kan? Pas saya ketemu. Apa ya? Mohon izin ini kan lingkungan saya rehab di sini saja. Itu penyalahgunaan. Itu apa? Bukan kuli di pabrik. Bagaimana ada ininya? Yang penting kalaupun keluar belum jamin lah. Yang 3K itu apalagi dilanjut. Saya pendekatan, alhamdulillah beliau welcome, banyak saya catat. Gitu. Kalau dulu barangkali banyak uang ya, dari 90 ke sana. Kalau sekarang, tadi saya bilang sampai banyak yang dibuang karena pelaku bukan seperti dulu lagi. Anak tukang cilok saja sudah mulai belajar penyalahgunaan obat narkotika. Itu barangkali Pak Komandan dari jauh-jauh dari pusat ya. Mudah-mudahan datangnya ke sini menjadi penyemangat bagi kami semua para pembimbing juga. Namun mohon maaf, di sini saya tidak bisa bagaimana layaknya tamu. Sekali lagi Pak Badri, terima kasih atas kedatangan. Terima kasih. Itu tadi yang bicara Komandan. Mas, silakan aja jadi catatan Bapak. Jadi catatan. Terima kasih, bukan tidak bisa menghormat kesempatan waktu merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Gimana katanya Mas Safi? Ya, di sini ada lagi satu pengobatan, caranya itu dengan berhijamah atau Bekam. Oh, Apa? Ya. hijamah atau Hijamah. cara pengobatan. Bekam. Dikeluarkan darah. Iya. Oh, di tempat luar juga ada, di tempat di Lido juga ada. bisa. Hah? Itu barangkali yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas tidak bisa menghormati Bapak, dan barangkali informasi mudah-mudahan ini jadi kebaikan, jadi perjalanan dan jadi catatan buat Bapak-Bapak ke depan, sehingga benar-benar bukan lagi berbicara Ciamis bersih narkoba, tapi Indonesia bersih narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya bisa 2 menit lagi. Boleh? Itu Pak Kiai kan jujur ini kan calon-calon pemimpin. Ya. Nanti kemudian kan termasuk penanganan masalah penyalahgunaan narkoba itu pasti. Yang semuanya yang ada bentuk kerawanan dan buat masyarakat. Waktu kerawanan sudah diantisipasi, jangan sampai muncul menjadi tindakan kriminal. Jadi untuk mengantisipasi salah satunya
Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan salam dari Bapak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Rosdiana, terima kasih merapat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat. Terima kasih nih. Terima kasih nih ya. Ya. Semoga berkah Pak ya Pak ini kita. Terima kasih Bapak. Sangat Pak ya. Ya, siap. Iya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas. Semangat. enggak. Iya Pak. Di Jawa, biar pernah lihat di Jawa kan SPMA tempat main saya tuh tadi. Makasih Pak. Makanya ada di Alinayin warungnya tadi di bawah. Tanjakan. Makasih Pak ya. Pak. Iya. Pak. Sama-sama. Video sampai berangkat mobilnya. Langsung. Akan kenalan di Polsek. Di Payun. Bapak, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mendampingi mahasiswa ST3-nya, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia. Nih barusan wawancara bagaimana tentang penyalahgunaan narkotika, sebagaimana apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan jadi kebaikan semuanya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak boleh di satu video kan Pak?